إذ عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد Baik, Ustaz Diki Ari, bisa dimulai. Terima kasih Pak Indra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفقة والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma'a muhibbih. Alhamdulillah musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillah amin. Kita bersua kembali di mata acara Salam Fajar edisi Tahsin pada pagi hari ini.
pagi di hari Kamis ya. Eh sekarang itu dua kalau nggak salah, dua Rabiul Akhir ya. Mudah-mudahan kita bersesuai dalam keadaan yang sehat walafiat dan mudah-mudahan ibadah kita pada awal pagi ini, baik itu ibadah yang sunnahnya semacam sahur, saum sunnah, ataupun qiyam, dan juga utamanya ibadah wajib kita, yaitu sholat subuh, mudah-mudahan makbul, mabrur, diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dapat mengantarkan satu hari ke depan kita menjadi hari yang baik juga. Semoga salawat dan salam terus tercurah, tertuju, terlimpah kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga para mukri atau pengajar Al-Quran. Dan juga kepada para pecinta Al-Quran beserta para pecinta pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk ya dari apa-apa yang tadi disebutkan tadi. Setidaknya menjadi pecinta dari Al-Quran itu ataupun pecinta para pengajar atau pecinta guru-guru kita. Dan mudah-mudahan eh, juga amal atau perbuatan kita secara dalam basis harian tidak mengkhianati apa yang kita inginkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Tentunya berusaha ya sebetulnya. Berusaha. Salah satu yang boleh jadi apa ya istilahnya pertanyaan besar kita ketika kita berdoa misalkan apa namanya Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna seperti itu. Kemudian warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ana al-laili pada sekian malam itu tadi itu apa rezekikanlah eh, kami terhadap tilawah Al-Quran atau membaca Al-Quran atau merenungkan Al-Quran selama apa namanya pada pagi atau istilahnya apa ya eh anak al-laili itu sekian malam gitu loh. Maksudnya dalam dalam se- dalam sekian porsi dari waktu malam itu bisa dikatakan juga dalam waktu qiyam itu ya mudah-mudahan ya menjadi sesuatu kebiasaan yang meskipun meskipun bangun sebelum subuh cuma sebentar gitu ya. Tapi mudah-mudahan itu juga dinilai menjadi qiyam juga bagi kita ya. Ya, itu. Baik, yang menjadi apa ya istilahnya, yang menjadi sesuatu yang cukup apa ya, jangan sampai apa yang kita inginkan itu justru menyalahi atau apa ya, bertolak belakang atau melawan dari apa-apa yang kita biasakan atau berusaha untuk membiasakan itu. Baik, kita lanjutkan lagi bahasan kita di surah Al-Insyiqaq. Idza sama'u insyaqqat. Gitu ya. Kita ke ayat 6 ya sekarang ya. Di ayat yang bisa dibilang lumayan panjang. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu. Oke, ya ayyuha di sini kita bertemu dengan bunyi panjang yang diikuti oleh hamzah. Nah, pertanyaan yang selalu muncul ketika bunyi panjang bertemu dengan hamzah adalah
apakah pertemuan bunyi panjang dan hamzah ini terjadi di dalam satu kata atau menyeberang kata? Artinya, apakah bunyi panjangnya ada di akhir satu kata dan hamzahnya di awal kata setelahnya, atau justru apa namanya bunyi panjang dan hamzah itu ada di tengah-tengah gitu ya, tengah-tengah satu kata yang sama. Nah, pertanyaan besarnya di situ. Nah, dijawab sebetulnya oleh beberapa ulama yang sampai membedah struktur kata di ayat Al-Quran itu. Nah, judul judul dari tulisan para ulama yang berjudulnya sebetulnya I'rabul Quran itu ternyata banyak yang menyusun itu. I'rabul Quran termasuk kalau generasi yang lebih tua itu An-Nuhas atau An-Nahas gitu ya. Itu kata ulama namanya An-Nahas atau An-Nuhas menyusun I'rabul Quran. Kemudian yang kalau yang di zaman-zaman yang sekarang ini di zaman-zaman apa penjajahan Perancis ataupun awal-awal Republik Suriah berdiri itu ada Ustadz atau Syekh Muhyiddin Darwish gitu ya, dari Suriah. Saya dari Suriah dah. Itu. Muhyiddin Darwish itu juga menyusun judul yang seperti itu juga I'rabul Quran. Artinya pembedahan struktur kata di dalam Al-Quran. Nah, untuk kata ya ayyuha sebetulnya di sini itu bisa dipisahkan menjadi tiga sebetulnya, tiga kata. Meskipun secara penulisan masih tersambung di antara tiga kata tersebut, yaitu ya, yang pertama ya ya, kemudian yang kedua adalah ayu, kemudian ketiga adalah ha, gitu. Huruf ya apa atau yang pertama tadi ya itu adalah huruf seruan atau huruf nida. Kemudian ayu adalah ayu itu maknanya adalah eh, apa namanya wahai orang-orang atau sekelompok orang gitu ya sekelompok orang yang gitu kan ya gitu. Nah, ayu di sini bermakna atau menjabat ya menjabat sebagai eh, orang yang diseru orang yang kena seruannya. Kemudian H atau huruf H dan alif itu di situ sebagai huruf tanbih atau huruf yang eh, huruf pengingat gitu ya huruf tanbih huruf yang nada apa yang bisa dibilang eksklamasi gitu kan ya huruf yang eh, huruf tanbih itu huruf yang apa ya bisa dibilang seperti menyeru atau juga seperti ini apa nih ya istilahnya huruf yang menarik perhatian. Bisa dibilang seperti itu huruf tanbih itu. Huruf yang menarik perhatian atau huruf yang memberi peringatan. Gitu ya. H itu huruf H dan alif itu. Nah, artinya bahwa ada di situ pertemuan antara kata ya dan kata ayu. Ya di situ di akhir ada bunyi panjang. Kemudian ayu itu diawali oleh diawali oleh huruf hamzah gitu ya. Nah, berarti pertemuan antara bunyi panjang dan hamzah ini terjadi dengan apa? Menyeberang kata. Nah, seperti itu. Sahabat-sahabat. Baik. Artinya nanti hukum bacaannya dari ya ayyuha ini itu nanti menjadi hukum bacaan yang mad munfasil atau mad jaiz munfasil. Artinya apa munfasil? Terpisah. Terpisah secara apa namanya? Secara pembagian katanya ya gitu. Memang terpisah yaitu
keterpisahan itu dicerminkan atau dijelaskan dengan kondisi bahwa bunyi panjang di kata ya, di bunyi panjang di akhir kata ya bertemu dengan hamzah di awal kata ayu. Seperti itu. Tuh, munfasil, terpisah. Ya. Kemudian jaiz. Jaiz di sini diistilahkan sebagai kebolehan. Kebolehan membaca bunyi panjang itu dalam panjang apa? Dalam rentang atau panjang yang 2 harokat. Ada kebolehan untuk itu. Nah, ini berlawanan dengan yang lawannya yaitu mad wajib mutasil. Wajib lebih panjang dari 2 harokat. Ya. Tapi untuk mad jaiz munfasil, untuk mad jaiz ya, ada kejaizan atau ada kebolehan untuk membaca bunyi panjangnya 2 harokat. Meskipun saya pribadi memilih untuk membaca empat harokat lah, ya, agak panjang. Ya. Baik. Selanjutnya ya ayyuhal apa ya ayyuhal insanu. Oke. Oke. Ya ayyuhal insanu. Oke. Kemudian eh secara jabatan kata insanu itu menggantikan kata ayyu atau sebagai badal dari kata ayyu. Itu. Nah, memperjelas lah sebetulnya. Badal itu memperjelas apa? Salah satu tugasnya ya memperjelas dari kata yang diterangkan sebelumnya. Gitu. Wahai manusia, kalau di secara artinya kan seperti itu. Wahai zat atau wahai eh, wahai golongan. Yang golongan itu adalah sebetulnya dimaksudkan adalah insan atau manusia. Seperti itu. Ya ayyuhal insanu. Bahasanya seperti itu ya. Oke. Oke. Di dalam bahasa Arab itu kata al insanu itu salah satu bentuk ya. Ada bentuk yang terkait dengan insan al insanu yaitu insanun gitu kan ya. Tanpa alif lam. Namun dengan tanwin. Nah, alif lam di sini yang bisa membedakan antara al insanu dan insanun gitu ya. Kalau insanun itu adalah manusia secara umum yang tidak terdefinisi gitu kan ya. Kemudian kalau al insanu itu manusia yang terdefinisi atau juga bisa bermakna istighraq atau keseluruhan manusia. Nah, alif lam yang seperti ini itu kan masuk ke kata benda ya sebetulnya. Nah, maka syarat untuk hukum alif lam samsiah ataupun alif lam qamariyah yaitu mutlaknya kategori kata pengkategorian kata benda itu bukan kata kerja ataupun huruf atau yang itu ya, melainkan kata benda. Kalau sudah jelas kata benda, ketika alif lam kemasukan kata benda, maka alif lam tersebut bisa dihukumi sebagai alif lam syamsiah atau qamariyah. Baik, syarat mutlaknya kategori kata benda itu tidak terbantahkan lah seperti itu. Maka kita baru bahas alif hukumnya, alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Itu ya sekali lagi untuk hukum alif lam syamsiah ataupun alif lam qamariyah itu adalah pastikan bahwa alif lam itu masuk kepada kata benda. Ya. Karena tidak jarang ketika alif lam ketemu dengan kata kerja atau alif lam itu sendiri adalah bagian dari huruf-huruf penting dari kata kerja, itu lam sukunya dibaca jelas, idhar. Tidak bisa yang lain. Gitu ya. Tidak bisa melebur. Gitu ya. Tidak bisa mendengung atau melebur ke huruf yang setelahnya. Gitu ya. Salah satu contohnya, kalau kita baca mungkin di juz 29, itu ada ayat di surah Al-Qiyamah itu wal taffatis saqu bisaqo wal taffati atau iltaffa itu artinya bertemu bertemunya antara betis dan betis gitu ya itu wal taffatis saqu bisaqo itu menerangkan kondisi sakaratul maut atau eh, penyiksaan gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian
Eh, apalagi ya kalau terkait alif lam itu. Nah ini kalau mungkin di ayat-ayat perang biasanya di soal Anfal ataupun surah At-Taubah itu kita nanti ketemu dengan yaumal taqal jam'an. Yauma kemudian iltaqo di situ apa kata kerja bermakna bertemu. Bertemunya dua jamaah yaitu jamaah kaum muslim dan kaum kafir Quraisy waktu ketika apa berduel satu sama lain di dalam perang beberapa perang lah yang perang-perang itu lebih dipantik ya oleh kaum musyrikin gitu ya itu yang ngajak perang lah dari mereka gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika alif lam ini berada dalam bagian kata kerja, maka tidak bisa yang lain kecuali alif lam yang lam sukunya dibaca jelas atau idhar, ya, yang tidak melebur dengan huruf yang setelahnya. Baik. Oke, kita kembali ke ayat ayyuhal insanu. Alif lam bertemu dengan kata insan. Insan itu manusia. Itu kata benda kan? Kata benda. Nah, maka baru ketika jelas alif lam bertemu dengan kata benda, maka kita baru berani bahas alif lam sama siapa ataukah alif lam qamariyah si alif lam ini. Nah, kemudian kita coba baca ya ayyuhal insanu. Alif lam bertemu dengan hamzah itu hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alih-alih dibaca ya ayyuha insanu misalkan ketika alif lam bertemu dengan hamzah melebur ke huruf hamzahnya gitu ya. Ya ayyuha insanu bukan tetapi ya ayyuhal insanu. Lam sukunya dibaca jelas. Idhar. Saling lepas dengan huruf hamzahnya. Tidak tidak melebur sama sekali dengan huruf hamzah. Itu. Si alif lam bertemu dengan hamzah tadi. Nah, maka alif lam tersebut dihukumi sebagai alif lam qamariyah. Atau idhar qamariyah. Nah, seperti halnya penamaannya qamariyah, al-qamar. Tidak dibaca ak-qamar. Tetapi al-qamar. Lam sukun itu dibaca dengan jelas. Gamblang. Tidak melebur dengan huruf qafnya. Begitupun seperti halnya alif lam yang tidak melebur dengan huruf hamzah. Seperti itu. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi bahasan kita, masih di surah Al-Insyiqaq ayat 6 atau Idza Sama'un Syaqqat ayat 6. Kami mengundang sahabat-sahabat sekalian untuk berpartisipasi sekadar tes bacaan ataupun ada pertanyaan secara umum mengenai Al-Quran ataupun secara khusus mengenai tajwidnya, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp ruang siaran kami 0812 203 1972. Sekali lagi, nomor WhatsApp ruang siaran 0812 203 1972. Baik, kemudian bagi sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Meetings, silakan menghubungi kami atau istilahnya untuk bergabung ya sebetulnya. Bagi sahabat-sahabat yang mempunyai aplikasi Zoom Meeting, silakan bergabung di ruang Zoom yang sedang berlangsung ini melalui alamat s.id garis miring KLITEID. Dan sahabat dulu, sahabat-sahabat yang sudah bergabung di ruang Zoom, ada Ustadz Syamsul Basaruddin, kemudian sahabat Yayah Inayah, kemudian sahabat Elena Wati, kemudian sahabat Ucu Juangga. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian yang bergabung. Sahabat-sahabat yang sudah di ruang Zoom bisa mengetikkan atau mengutarakan pertanyaannya melalui kolom obrolan atau chat, ataupun bisa menyalakan mikrofonnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Masih di ayat 6 surah Al-Insyiqaq. Kemudian innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Oke, innaka. Di sini huruf nun tasdid ya. Nun tasdid. Hukum dari bacaan nun tasdid itu adalah gunnah. Selain bermakna mendengung karena memang huruf nun itu adalah huruf hidung.
Ya. Selain karena huruf nunnya sendiri memang huruf hidung mendengung ya, mendengungnya itu mendengung suara masuk hidung jelas. Itu juga bermakna kalau huna ya, itu juga bermakna melamakan atau memperlama tempo bacaan dengungan tadi, gitu ya. Seukuran apa? Ukurannya gini, kalau kita bandingkan ila rabbika, rabbika, gitu ya. Rabbika. Andaikan seragam, jadi innaka. Tetapi yang lebih tepat adalah memperlama dari sekadar innaka, yaitu menjadi innaka seperti itu. Itu huruf-huruf hidung itu huruf nun, huruf mim ketika kondisinya berasid itu memperlama dari yang sekadar misalkan innaka itu yang masih kurang tadi disempurnakan dengan innaka diperlama ya. Dengungan tersebut dilamakan lah gitu ya. Kemudian selanjutnya innaka kadihun, hati-hati di sini ada huruf kaf yang berturut-turut gitu ya. Kaf yang pertama yaitu bagian dari innaka, kemudian kaf yang kedua menjadi bagian dari kata kadihun gitu ya. Innaka kadihun gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya kadihun di sini huruf H ya. Huruf H, huruf H di sini huruf tenggorokan bagian tengah gitu ya. Huruf H. H. Kalau bisa apa ya? Diumpamakan huruf H ini itu jangan sampai ada kekotor atau ada ngorok-ngoroknya gitu ya. Itu seperti huruf kho gitu ya. Ini H gitu ya. Itu huruf H gitu ya. Bersih dari unsur yang ngorok seperti huruf kho gitu ya. Kalau guru-guru ngaji saya seperti itu. Apa namanya? Pengibaratannya lah gitu. Jangan sampai ngorok gitu ya. Seperti kadihun gitu ya. Gitu. Khuf, kho atau khu. Bukan, tapi menjadi ha atau hei, hu, bah, bah gitu ya. Gitu. Apa namanya? Huruf H-nya itu tidak sampai menggetarkan yang bagian tenggorokan luar itu. Gitu loh. Seperti orang kalau berdahak atau ngorok gitu ya. Itu. Baik. Ya. Kadihun ila rabbika kadhan. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Setidaknya di ayat 6 ini itu dijumpai pembacaan huruf kaf yang berturut-turut. Dua kali malah. Yaitu yang pertama yaitu innaka kadihun. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah ila rabbika kadhan. Gitu ya. Gitu. Dua huruf yang berturut-turut. Nah, baik. Hati-hati. Jangan sampai kita seperti memasukkan huruf kaf yang pertama ke huruf kaf yang kedua. Innakadihun. Bukan. Dibaca dua-duanya. Innakakadihun. Gitu ya. Ila rabbika kadhan. Gitu ya. Nah, dua-duanya dibaca huruf kaf itu. Nah, baik. Hmm, baik. Oh, apa ini? Ya, oke. Baik. Ila rabbika kadhan. Oke. Nah, berikutnya masih di ayat 6 di pertemuan kata kadhan bertemu dengan famulaqih ya. Di sini ada fathah tanwin, fathah tanwinnya huruf kaf bertemu dengan huruf fa gitu kan ya.
Kadhan famulaqih. Kadhan fa. Ya. Nah, hukum bacaan dari fathah tanwin bertemu dengan huruf fa itu adalah ikhfa hakiki. Eh, menyamarkan, bukan menyamar apa ya? Istilahnya kalau menyamarkan itu ini mengarahkan pengucapan itu menuju ke huruf fa tetapi belum nempel sepenuhnya ke huruf fa. Kadhan, kadhan, huruf fa itu kan huruf bibir ya. Gigi seri menyentuh bibir bawah. Fa, fa, gitu ya. Nah, berbeda dengan yang orang Sunda yang bilang ya, kalau huruf F, bukan kalau huruf F atau huruf F itu kan seperti mengucap huruf P gitu kan ya. Itu kan pertemuan ke bibir. Nah, kalau huruf fa di orang Arab ataupun di orang Melayu ya, orang Malay itu eh, huruf fa itu diucapkan dengan menyentuh gigi jari atas dengan bibir bawah. Fa, 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 gitu ya. Nah, ikhfa yang terjadi di huruf fa itu memang mengarah ke menuju ke huruf fa-nya tetapi tidak nempel. Gitu ya. Ila rabbika kadahan famulaqi itu. Jadi ngegantungnya seperti itu. Gitu ya. Ancang-ancang kalau bisa dibilang ya. Ancang-ancang eh, menuju ke huruf fa tetapi sejatinya belum nempel gitu, ke pengucapan huruf fa. Nah, kadahan famulaqih. Oke, terakhir di ayat 6 itu mungkin yang kita ulas adalah famulaqih. Oke, dua tempat yang panjang ya, bunyi panjang di kata famulaqih, yaitu huruf lamnya dibaca panjang, famula, kemudian qih, qih itu di situ juga panjang. Jadi dua-duanya di situ ya, dua-dua tempat tadi. Famulaqih, gitu. Nah, untuk bacaan famulaqihi di situ huruf h di akhir di kata famulaqi itu huruf h yang eh, bermakna kata ganti. Nah, makna kata ganti seperti ini itu sepatutnya dibaca wakof ketika dibaca sukun ketika wakof ya, gitu. Jadi nanti nanti ada pertemuan dua sukun yaitu ya sukun yang sebagai bunyi panjang kemudian bertemu dengan hak yang aslinya kasroh ketika dibaca wasol, tetapi karena haknya kata ganti orang ketiga laki-laki tunggal, maka huruf H ini disukunkan karena wakof tadi. Famulaqih. Seperti itu. Baik, bahasan kita mungkin untuk tajwid ya sampai di sini dulu. Selanjutnya kita akan masuk kepada bahasan mengenai pemaknaan gitu ya. Oke. Baik, untuk surah An-Syiqaq ini karena memang secara apa namanya secara literal itu diambil dari idzas sama unsyaqqat. Kalau belajar di pesantren itu perubahan formasi kata benda kata kerja itu dimainin itu. Insyaqqa yansyaqqu insyiqaqan. Nah, itu. Jadi dalam bentuk masdar atau dalam bentuk kata benda dari insyaqqa. Insyaqqa artinya terbelah. Maka insyiqaq artinya keterbelahan. Keterbelahan apa? Dinyatakan di ayat 1, yaitu langit. Ketika langit terbelah. Gitu kan ya. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Bermakna sami'at wa ta'at wa ata'at. Ya. Langit itu pada hari kiamat itu mendengarkan menyimak perintah Allah dan juga melaksanakan perintah Allah yaitu apa? Sudah waktunya hari kiamat ya, terbelah gitu. Mungkin sesuatu yang tidak kita bayangkan ya sebetulnya. Bagaimana langit terbelah, tetapi setidaknya langit yang sedemikian luas itu akhirnya terbelah juga pada hari kiamat gitu ya. Gitu. Kemudian wa idzal ardu muddat
dan ketika bumi itu diratakan gitu. Artinya digantikan gitu ya. Allah alam akan seperti apa pada hari kiamat, apakah bumi itu betul-betul datar atau masih bulat atau seperti apa? Allah alam. Yang itu nanti disediakan sebagai pada mahsyar gitu ya. Kemudian wa alqat ma fiha wa takhallat, wa alqat ma fiha wa takhallat artinya dan ketika bumi itu mengeluarkan atau memuntahkan apa-apa yang di dalam bumi itu, isi dari bumi itu, kemudian wa takhallat dan bumi itu dikosongkan gitu kan ya. Kemudian wa adzinat rabbiha wa huqqat dan juga tidak hanya langit yang samiat wa ataat itu. Tidak hanya langit yang melaksanakan perintah Allah ketika hari kiamat itu membelah, maka bumi juga sama. Bumi juga melaksanakan perintah Allah untuk memang waktu sudah waktunya hari kiamat ya bumi ya akan bergoncang akan segala macam itu mengeluarkan apa-apa yang di dalamnya yang di statement di ayat sebelumnya tadi. Kemudian ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai insan, wahai manusia, gitu ya. Innaka kadihun ila rabbika. Apa? Ya ayyuhan nasu innaka kadihun. Kadihun di sini bermakna amilun. Artinya wahai manusia, bahwa engkaulah manusia itu memang sedang berjalan menuju Tuhan gitu loh. Gitu. Terpaksa atau tidak gitu loh. Gitu. Dan kalau bisa dibilang apa ya ketika misalkan orang kafir itu berusaha untuk lari dari apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, itu nanti pasti akan menemui gitu loh. Pasti akan menemui Robnya. Setidaknya setidaknya malaikat maut juga akan menemui gitu loh. Dan itu dan bisa dibilang apa ya? eh Bisa dibilang ya kalau lari dari Tuhan, lo kan bumi kan juga milik Tuhan gitu loh. Gitu loh. Itu milik Allah juga gitu loh. Bahkan bisa dinyatakan juga dalam beberapa hadis yang lain, kemudian termasuk juga ayat-ayat yang lain juga. Ini yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Nah, ketika kita membahas tentang satu ayat surah Al-Zalzal ini yauma idzin tuhadditsu akhbaroha, maksudnya apa? Ketika bumi itu mengutarakan akhbar dari bumi itu. Akhbarnya berupa apa? Nah, bagaimana apa-apa yang dilakukan oleh hamba-hamba itu di atas punggung bumi itu. Nah, itu. Dan itu bumi akan memberitakan dengan caranya sendiri. Seperti apa? Wallahu alam pada hari kiamat itu. Itu sebetulnya ya apa namanya? Ila rabbika kadahan famulaqih. Pasti akan menuju Tuhan. Baik itu dalam keadaan yang kita taat ataupun kita yang mungkin berdosa gitu ya. Dan naudzubillah mudah-mudahan apa yang kita harapkan yaitu bertemu dengan Allah dalam keadaan yang salim, yang betul-betul Allah ridho kepada kita, kita pun ridho kepada Allah. Mudah-mudahan bisa dicapai. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk hari ini kita akan cukupkan sampai di sini dulu. Eh, Alhamdulillah bil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat kepada sahabat-sahabat yang sudah menyimak dari awal sampai sekarang. Mudah-mudahan juga eh, bisa diambil eh, pelajarannya dan mohon maaf apabila ada kurang dari kami. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kamis depan.